Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, pada kesempatan hari ini saya akan membahas suatu materi yang berjudul Dinamika, Esensi, dan Urgensi Pendidikan Pancasila. Pokok-pokok bahasan yang akan kita pelajari pada sesi kali ini ada 6. Yang pertama adalah dinamika pendidikan Pancasila. Yang kedua, tantangan pendidikan Pancasila untuk masa depan. Yang ketiga, esensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Yang keempat, urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Yang kelima, pengertian pendidikan Pancasila. Dan yang keenam, pentingnya pendidikan Pancasila. Kalau dilihat dari pokok bahasan ini, arahnya adalah bagaimana kita memahami pentingnya Pancasila kita pelajari untuk masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik ya. Oke, kita langsung aja ke materinya. Materi pertama adalah dinamika pendidikan Pancasila. Dinamika ini bisa kita artikan sebagai pertumbuhan atau perkembangan ya. Jadi perkembangan pendidikan Pancasila. Kita lihat dasar pemikirannya. Dasar pemikiran dilaksanakannya pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, terutama guna meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, khususnya bagi kalangan mahasiswa dan umumnya kepada segenap masyarakat bangsa Indonesia. Agar apa? Agar lebih mendalami, menjiwai, serta mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sini ada yang perlu kita garis bawahi di sini adalah tujuan kita mempelajari pendidikan Pancasila itu adalah meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ya. Nah, berarti di sini kita perlu memahami apa sih isi dari nilai-nilai Pancasila itu. Setelah kita memahami, kita mampu menghayati benar atau salah sih sebenarnya nilai-nilai itu. Kalau misalkan kurang tepat, yang mana yang kurang tepat? Kalau sudah tepat, yang berikutnya atau yang terakhir adalah bagaimana kita mengamalkan isi dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah, targetnya memang untuk mahasiswa, tetapi bisa juga nantinya karena mahasiswa juga merupakan bagian dari masyarakat, maka ini juga bisa menjadi ilmu bagi masyarakat dalam mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila tersebut. Oke, adik-adik. Di sini yang perlu kita coba ingin bahas, dari tahun ke tahun ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mewadahi ya atau menjadi dasar atau landasan dalam penerapan pendidikan Pancasila. Kita mulai dari tahun 1978. Ini dasar hukumnya adalah TAP MPR RI nomor 2/MPR tahun 1978. Isinya adalah tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau disingkat P4. Nah, P4 ini juga dinamakan Eka Prastya Pancakarsa. Yang berarti Eka itu 1, Prastya itu adalah janji, Pancakarsa itu adalah 5 kehendak ya. Panca itu 5, Karsa itu kehendak. Jadi intinya Eka Prastya Pancakarsa itu kita punya kehendak dan punya janji untuk mengamalkan Pancasila sebagai satu kesatuan gitu. Artinya nggak terpecah-pecah. Nah, penataran P4 itu sudah dilakukan mungkin sejak zaman generasi ayah kita atau kakek kita ya, yang mungkin lahir dalam kisaran tahun 1978. Jadi P4 ini menjadi salah satu acuan atau syarat semua warga negara Indonesia harus punya sertifikat penataran P4 ya. Kemudian tahun 1989 lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang dulunya Pancasila ini menjadi sesuatu yang terpisah dari pendidikan. Dia menjadi program pemerintah wajib di luar pendidikan ya. Penataran P4 itu di luar pendidikan. Maka tahun 1989 kurikulum P4 ini dan Pancasila ini terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Nah, pada tahun 1998 yang ditandai dengan lahirnya Orde Reformasi, peraturan pun berubah ya. Dengan munculnya
TAP MPR nomor 18 MPR garis miring 1998 yang mencabut TAP MPR nomor 2 yang atas ini ya, tahun 78 ini dicabut, sehingga tidak ada lagi yang namanya P4 ya, atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila itu dicabut karena dianggap bahwa P4 itu mempersempit ruang lingkup Pancasila ya. Jadi pengamalan Pancasila itu tidak hanya ditentukan oleh rambu-rambu P4 saja, tetapi bisa lebih luas daripada itu ya. Jadi sehingga tahun 98 kemudian ada TAP MPR nomor 18 yang mencabut TAP MPR nomor 2. Nah, kemudian di tahun 2023 sampai 2003 sampai 2023 ini lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mana mata pelajaran Pancasila dan mata kuliah Pancasila ini menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional yang wajib diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia. Nah, ini merupakan dinamika pelaksanaan pendidikan Pancasila mulai tahun 78 sampai 2023 dan juga masih diteruskan sampai dengan sekarang ya Adik. Baik, kita lanjutkan dengan materi yang kedua kita, yaitu tantangan pendidikan Pancasila untuk masa depan. Kapan masa depan itu? Masa depan itu dimulai dari sekarang hingga nanti generasi Anda, anak Anda, cucu Anda, dan seterusnya ya. Apa saja tantangan yang dihadapi? Kita simak ya. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan Pancasila utamanya di era globalisasi dan era disrupsi teknologi industri digital 5.0 ini ya. Jadi kita di sini sudah memasuki masa globalisasi dan disrupsi. Disrupsi itu era yang tidak pasti ada ya. Kata disrupsi itu sendiri itu bermakna ketidakpastian. Jadi di era yang sekarang ini semua serba tidak pasti. Kita kadang itu sulit membedakan yang benar mana, yang salah yang mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak harus kita lakukan. Itu kadang tercampur baur dengan adanya media sosial juga. Kadang media sosial itu menyajikan ilmu yang bermanfaat, kadang juga ada ilmu-ilmu yang malah menyesatkan. Itulah ciri khas dari era disrupsi. Kemudian makin menguatnya dominasi media sosial ini. Mungkin kita bisa lihat di beberapa media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, di YouTube ya. Itu banyak sekali yang menyebarkan konten-konten yang tidak benar ya, atau hoax gitu ya. Dan terkadang juga menyebarkan fitnah ya, hanya demi popularitas atau hanya demi konten, demi AdSense atau cuan, ingin mencari uang di media sosial. Terkadang itu bisa menyebarkan informasi yang palsu ya gitu, atau fitnah. Bisa juga provokasi dan agitasi antar kelompok masyarakat ya. Nah, di sini juga ada upaya adu domba yang dilakukan oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab. Ya, siapa kelompok yang tidak bertanggung jawab itu? Ya, kelompok-kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan situasi dan kondisi untuk kepentingan pribadi atau golongannya. Nah, dengan adanya kelompok-kelompok ini seringkali terjadi kekacauan ya di media sosial dan juga di luar media sosial juga. Nah, selain itu, tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan Pancasila adalah adanya krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik dalam masyarakat. Nah, di sini ada yang kita perlu garis bawahi adalah di sini ada menguatnya dominasi media sosial. Ya, ini perlu kita sadari bersama bahwa media sosial ini memegang peranan penting ya dalam dalam penguatan atau pelemahan dari ideologi negara. Nah, kita tahu bahwa di media sosial itu semua orang bisa bergabung, mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa, mulai yang tidak berpendidikan sampai kelas profesor, itu semuanya ada di media sosial. Nah, di sini adanya berbagai macam pola pikir, cara hidup, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi yang berbeda-beda ini melahirkan pandangan yang berbeda-beda pula dalam memaknai satu konsep. Jadi ada yang menerima Pancasila, ada yang menolak Pancasila, ada yang acuh tak acuh ya. Ini
sangat mungkin terjadi di media sosial ya. Ini yang pertama yang perlu kita garis bawahi adalah menguatnya dominasi media sosial. Yang kedua, adanya konten-konten palsu atau fitnah ya di sini adik. Ini yang menjadi ancaman kita. Ya, sekarang ini kebenaran itu bisa dipelintir menjadi sebuah kesalahan, dan kesalahan juga bisa dipelintir menjadi sebuah kebenaran ya. Sebagaimana kalau kita misalkan ingin memberikan pandangan tentang radikalisme dalam konteks Pancasila ya. Ini seringkali kita benturkan antara agama dan Pancasila, seolah-olah agama itu radikal gitu ya, dan Pancasila adalah sebagai penyelamat radikalisme itu. Nah, sebenarnya yang salah itu bukan agamanya tadi, tapi perilaku umat-umat beragama yang menjadikan agama itu sebagai kedok atau tameng dalam melakukan radikalisme itu. Ya, tapi seringkali netizen atau masyarakat secara umum itu seringkali membenturkan antara agama dan Pancasila, seolah-olah agama salah, Pancasila benar, atau sebaliknya, seolah-olah Pancasila benar, agama yang salah. Lalu kita suruh memilih, Anda mau pilih mana? Mau pilih Pancasila atau pilih agama? Sebenarnya dua-duanya itu bagus, bisa kita pilih. Tapi isu di masyarakat menggiring opini kita, sehingga seolah-olah kita harus memilih Pancasila atau seolah-olah kita harus memilih agama. Nah, inilah yang kadang itu membuat konten-konten itu menjadi sesat atau bisa menyebarkan fitnah nanti. Provokasi dan agitasi antar kelompok ini bisa terjadi perpecahan antar masyarakat. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu kita garis bawahi adalah adanya krisis keteladanan dari tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang yang kita anggap tokoh ya, seperti para pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil kita, tokoh-tokoh politik ya, public figure kita, itu seringkali memberikan keteladanan yang justru jauh dari nilai-nilai Pancasila. Ditambah lagi yang terakhir ini adalah gaya hidup hedonistik. Hedonistik itu kedunian gitu ya, atau keduniawian, lebih mengutamakan kesenangan-kesenangan dunia, euforia yang berlebihan terhadap dunia ini, sehingga mengabaikan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, utamanya adalah nilai-nilai Pancasila. Ini merupakan tantangan-tantangan yang muncul di era-era sekarang ini yang akan menjadi PR kita bersama gitu adik. Nah, kemudian ada penggalan pidato kebangsaan presiden ketiga kita, yaitu Bapak Habibie almarhum ya, tanggal 11 Juni 2021. Coba kita simak ya. Beliau mengatakan, ada sejumlah penjelasan mengapa Pancasila ini seolah lenyap, ya, dalam tanda kutip ya, seolah lenyap. Kenapa ini kok bisa lenyap dari dalam kehidupan kita? Yang pertama, ada situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah, ya, baik tingkat domestik lokal kita, regional, ya, maupun global, gitu. Coba kita amati adik, apa perubahan situasi kehidupan bangsa? Ya, kita lihat zaman dulu. Saya nggak tahu apakah Anda ini mengalami atau tidak ya. Zaman dulu di dalam masyarakat itu sangat kental yang namanya siskamling ada di sistem keamanan masyarakat keliling. Jadi bagaimana pengamanan masyarakat itu melalui ronda ya, atau ronda, makanya dibangun pos-pos ronda. Dulu ada, sekarang sudah hilang ya, suasana seperti itu. Dulu gotong royong, kemudian kerja bakti itu menjadi hal-hal yang rutin dilakukan oleh masyarakat. Nah, sekarang nilai-nilai itu sangat jarang kita temui di dalam masyarakat. Lebih kepada kita cari enaknya ya. Jadi kita yang penting bayari orang kerja bakti, bayarin satpam untuk keamanan. Dulu nggak ada, jadi satpam itu nggak ada. Jadi masyarakat secara bergantian untuk menjaga keamanan. Namanya adalah ronda. Gitu. Sekarang sudah tinggal panggil satpam aja, sudah tinggal bayar, dianggap aman lah lingkungannya, seperti itu. Ada CCTV, dulu nggak ada CCTV, sekarang ada CCTV. Nah, ini merupakan perubahan-perubahan yang terjadi di era-era sekarang ini ya, terutama setelah reformasi. Kemudian telah mengalami perubahan yang amat nyata pada saat ini. Saat ini berarti sejak beliau ini ya menyampaikan pidatonya, beliau ini mungkin juga
masih ke bawah sampai sekarang juga, dan akan terus berubah pada masa yang akan datang. Ya, beberapa perubahan yang kita alami. Yang pertama, terjadinya globalisasi dalam segala aspek, ekonomi, sosial, politik, agama, kemasyarakatan. Semua ada globalisasi. Zaman sekarang itu setiap masyarakat itu hampir semuanya udah punya yang namanya smartphone, ya. Padahal pada zaman dulu smartphone itu merupakan hal yang mewah, ya. Nggak semua orang bisa memiliki smartphone. Sekarang semua orang, bahkan anak-anak pun itu sudah memakai smartphone. Kemudian yang kedua, kata Bapak Habibie, perkembangan gagasan hak asasi manusia atau HAM tidak diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Di sini memang konteksnya HAM itu tidak ada kewajiban asasi, tetapi dalam hal pelaksanaan HAM itu sendiri kita juga harus menghormati HAM-nya orang lainnya. Sehingga itulah yang seringkali dikatakan kewajiban asasi. Jadi misalkan hak berbicara, maka kewajiban orang adalah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, ini yang tidak diimbang. Jadi lebih mengutamakan hak saja, pokoknya ini HAM saya gitu. Tapi seringkali orang itu bisa melanggar HAM-nya orang lain, ya. Ini yang tidak imbang. Kemudian ada lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, langsung meledak gitu ya. Dengan adanya teknologi informasi ini terjadi perubahan yang besar atau besar-besaran, ya, dari semua lini kehidupan kita. Kemudian informasi ini menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga rentan terhadap manipulasi, ya. Seperti yang kita lihat, informasi itu bisa kita goreng, ya. Dari hal yang benar bisa jadi salah, dari hal yang salah bisa jadi benar, gitu ya. Jadi ini tergantung bagaimana kita mengemas informasi tersebut. Nah, kemudian ada lalu apa esensinya Pancasila untuk masa depan? Dalam menjawab tantangan tadi yang atas tadi itu, apakah kita punya esensi? Kalau punya esensi, di bagian mana, apa yang harus kita pelajari untuk bisa menanggulangi dampak-dampak yang tadi disebutkan di atas, ya. Kita lihat, menurut penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang dimaksud mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman, penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Nah, ini. Jadi memahami, menghayati, terakhir melaksanakannya, yang seperti yang atas tadi. Dengan landasan tersebut, Dijen Dikti kemudian mengembangkan esensi materi Pancasila, meliputi yang pertama itu ada pengantar perkuliahan, yaitu kita memahami pentingnya Pancasila. Kemudian yang kedua adalah Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai dasar negara. Keempat, Pancasila sebagai ideologi negara. Kelima, Pancasila sebagai sistem filsafat. Keenam, Pancasila sebagai sistem etika. Dan ketujuh, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ketujuh materi-materi ini diberikan secara nasional. Jadi semua perguruan tinggi, apapun latar belakangnya, entah itu teknik, pendidikan, non-pendidikan, semuanya standarnya ada 7 ini. Mungkin beberapa kampus ada tambahan-tambahan materi tertentu sesuai dengan kearifan lokal masing-masing, ya. Tetapi prinsipnya secara nasional ada 7 materi ini yang perlu kita pelajari. Nah, kemudian ada apa urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan, ya. Pentingnya, urgensi itu pentingnya, ya. Pentingnya apa sih kita mempelajari Pancasila untuk masa depan itu? Gitu. Kita coba simak di sini. Ini, ya, kita simak, ya. Di tengah perubahan zaman, persoalan yang perlu diwaspadai adalah ketika masyarakat, khususnya generasi muda, tidak lagi memandang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Nah, di sini sudah mulai kelihatan ada deh. Jadi kalau kita lihat kondisi masyarakat sekarang ini banyak masyarakat yang sudah melupakan, ya, nilai-nilai Pancasila itu. Just dianggap, karena sudah dianggap punya ideologi yang lain, ya, mungkin ada yang berbasis agama,
ada yang berbasis nilai-nilai dalam masyarakat yang lain, sehingga orang tidak lagi secara khusus mengkaji, oh ini penerapan sila pertama, oh ini penerapan sila kedua, itu enggak secara khusus dikaji, sehingga tadi kata Pak B.J. Habibie seolah-olah hilang. Sebenarnya enggak hilang ya, tapi seolah-olah kita lupakan atau hilang. Nah ini bahaya ya, maka kita belajar dengan alasan supaya ini enggak terjadi ya, kehilangan nilai-nilai Pancasila gitu. Nah adik-adik, ketika suatu negara tidak lagi menempatkan ideologi negaranya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan timbul celah bagi ideologi lain untuk masuk ya. Kenapa? Karena ideologi itu pada prinsipnya ya kita sendiri yang akan mengawal ya, apakah ada dalam hati kita atau tidak ya. Kalau kita nanti sudah melupakan ideologi kita atau mengabaikan ideologi kita, maka ideologi lain akan masuk, liberal, kapitalis, komunis, marxis, sosialis ya, dan ideologi-ideologi lainnya itu akan dengan mudah masuk. Nah nanti kita akan merasakan akhirnya, oh ternyata ini cocok ya. Nah efek fatalnya adalah nanti kita akan melupakan Pancasila, lalu kita beralih kepada ideologi-ideologi lain yang berasal dari luar bangsa Indonesia. Kalau itu sampai masuk dan kita tanpa memfilter, tanpa menyaring, maka hilanglah Pancasila dari bumi Indonesia nanti. Nah oleh karena itu adik-adik, pembinaan ideologi Pancasila ini sebenarnya bukan hanya tugas presiden saja. Lalu siapa yang punya kewajiban? Ya semua pihak ya. Dengan adanya payung hukum, undang-undang, maka semua lembaga negara termasuk pendidikan juga maupun perangkat pemerintah punya visi merawat Pancasila yang sama. Jadi nggak beda-beda Pancasila versi ini si A, Pancasila versi B, tidak, tapi semua harus merawat Pancasila yang sama. Nah kemudian materi kita yang kelima adalah pengertian pendidikan Pancasila. Kalau begitu apa sih yang menjadi definisi atau pengertian dari pendidikan Pancasila itu sendiri? Kita lihat melalui undang-undang saja yang paling pas ya, karena ini ada dasar hukumnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional tercantum pengertian pendidikan sebagai berikut. Ini pendidikan secara umum ya. Ini. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini menurut Depdiknas tahun 2003 ya. Nah kemudian ada pendidikan tentang Pancasila merupakan salah satu cara untuk menanamkan ini pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan tentang Pancasila perlu diberikan setiap jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Ya, ini kalau kita merujuk dari sini maka Pancasila ini atau pendidikan ideologi ini menjadi hal yang sangat penting dan harus diajarkan di semua tingkatan pendidikan. Gitu. Nah, kemudian kita lihat apa pentingnya kita mempelajari pendidikan Pancasila. Ya. Kita lihat di sini secara spesifik tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ya. Ini untuk apa? Yang pertama, memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Kita coba lihat. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi. Nah, kenapa kok dikatakan memperkuat? Ya karena kita kan mengkaji di dalam perkuliahan itu kan kita mengkaji, membahas, memahami sampai melaksanakan. Nah, sehingga di sini terciptalah perkuatan ya, terciptalah perkuatan atau internalisasi dari nilai-nilai Pancasila. Dan nantinya dari hasil
perkuatan ini ya, atau memperkuat ini akan didapatkan revitalisasi Pancasila sebagai norma dasar kehidupan. Jadi nanti kalau kita sudah menyepakati, kita mengkaji dengan baik tentang Pancasila, maka Pancasila ini bisa kita jadikan dasar ideologi bagi aktivitas kita baik dalam lingkungan kampus maupun dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di sini yang perlu kita pahami ini pemahaman. Ya, kita memberikan pemahaman sampai mahasiswa paham dan Anda juga bisa menghayati ya, yang pada akhirnya akan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, tujuan kita belajar Pancasila adalah menyiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara melalui sistem pemikiran berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi makanya dalam setiap pertemuan kita ada kasus, kita pecahkan, kita ada tema, kita diskusikan ya. Itu tujuannya adalah merangsang daya kritis kita sebagai kaum akademik ya, sehingga mahasiswa itu nanti mampu mengatasi berbagai macam persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya ya, tentu saja yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, membentuk sikap mental ya, melahirkan sikap mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, cinta tanah air, persatuan, musyawarah, demokrasi, keadilan dan seterusnya ya. Nah, ketika kita sudah bisa mengapresiasi nilai-nilai tersebut, maka nantinya kita akan bisa menjadi pengawal-pengawal Pancasila di masa depannya, kira-kira seperti itu. Nah, adik-adik di sini ada tugas yang bisa Anda lakukan untuk pertemuan di minggu ini ya, adik. Seperti biasa, adik silakan membuat kelompok anggota 3 orang ya, dan silakan Anda mendiskusikan 3 permasalahan berikut. Yang pertama, coba nanti diskusikan ya, apa saja faktor-faktor yang dapat menghilangkan nilai Pancasila pada generasi muda. Setelah Anda ketemu apa faktor-faktornya, coba jelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut kok bisa menjadi penyebab menghilangnya nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian yang kedua, diskusikan dengan kelompok apa dampak yang terjadi apabila generasi muda ini sudah tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai ideologi negaranya. Mungkin sudah melupakan atau mungkin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Dan kemudian yang ketiga, apa yang dapat Anda lakukan sebagai mahasiswa untuk merawat nilai-nilai Pancasila di era teknologi dan globalisasi seperti sekarang ya. Seperti keadaan Anda sekarang bagaimana, lalu apa yang bisa Anda lakukan agar nilai-nilai ini tetap lestari atau tetap ada pada jiwa Anda gitu ya. Silahkan didiskusikan bersama dengan kelompoknya, diketik di Word saja, boleh PDF juga. Jangan lupa diberi nama semua anggota kelompoknya. Nanti akan saya bagikan link untuk pengumpulan tugas pertemuan kedua. Nah, demikian adik-adik yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan di minggu ini. Selamat untuk berdiskusi dengan kelompok. Nah, dari saya untuk materinya saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.